Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro beserta jajarannya. Yang kami hormati seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, serta para pendengar setia Kurma yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang fitrah, manusia kembali suci seperti anak baru lahir. Amin, amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tetap kita limpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membela umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat di dunia, lebih-lebih syafaat di akhirat kelak. Amin, amin, Allahumma amin. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 30 hari, tiba saatnya kita melaksanakan tradisi Lebaran. Tradisi Lebaran ini ada 3 macam menurut Islam. Yang pertama yaitu sungkeman, yang kedua memakai baju baru, dan yang ketiga berbagi angpau. Yang pertama yaitu sungkeman. Sungkeman merupakan salah satu tradisi Jawa yang tidak bisa dilepaskan saat Lebaran. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh anak kepada orang tua atau keluarga yang lebih tua, saling anjang sana dari rumah ke rumah, bahkan warga saling bersilaturahmi. Tradisi Lebaran bersilaturahmi ini biasanya berjalan selama 7 hari. Sungkeman di saat Lebaran ini merupakan tradisi yang biasanya dilakukan usai sholat Idul Fitri dan memohon maaf kepada orang yang lebih tua. Makna dari tradisi sungkeman Lebaran yaitu wujud penyesalan dan permintaan maaf dari segala perbuatan buruk yang pernah dilakukan kepada orang tua. Tujuan sungkeman saat Idul Fitri selain untuk menghormati, juga sebagai permintaan maaf atau nyuwun ngapura. Cara sungkeman Lebaran yang benar dan harus kita persiapkan adalah: yang pertama, orang tua duduk di kursi atau di tempat yang lebih tinggi. Proses ini menggambarkan bahwa orang tua wajib diperlakukan secara hormat oleh seluruh anak-anaknya. Cara sungkem yang kedua, apit kedua tangan dengan kepala menunduk dan posisi jongkok di depan orang tua. Cara sungkem yang ketiga, cium tangan orang tua, saling mengucapkan maaf. Kalimat maaf ini sebagai permohonan maaf jika telah berbuat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro
dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi Lebaran yang kedua yaitu memakai baju baru. Menurut pandangan Islam, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menganjurkan umat Muslim untuk mengenakan pakaian yang terbaik di hari Lebaran. Diriwayatkan dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kami pada 2 hari raya agar memakai pakaian terbaik yang kami temukan. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Berdasarkan hadis tersebut dapat kita uraikan bahwa baju terbaik yang kita kenakan pada saat Lebaran tidak harus baru. Mengingat tidak semua umat Muslim memiliki cukup uang untuk memakai baju baru Lebaran, maka sudah jelas mengenakan baju baru untuk Lebaran dianjurkan. Di antara anjuran Nabi Muhammad ada 3 hikmah mengenakan baju Lebaran. Hikmah yang pertama, mengenakan baju baru ketika Lebaran sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua, sebagai tanda mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah yang ketiga, untuk menyambut malaikat yang hadir di sekeliling manusia ketika momen Lebaran tiba. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi Lebaran yang ketiga yaitu berbagi angpau. Ternyata, selain merupakan tradisi, kegiatan bagi-bagi uang tunai di hari raya merupakan satu hal yang mengandung nilai dan makna tersendiri. Hal ini dimaksudkan dan mengajarkan kepada kita, terutama kepada anak-anak dan kaum muda, agar di antara kita gemar dan senang, serta membiasakan untuk bersilaturahmi dan bersedekah. Karena silaturahmi dan sedekah merupakan tuntunan syariat Islam. Bagaimana caranya? Ketika saudara kita atau tetangga kita bersilaturahmi di rumah kita di saat Lebaran, hendaknya berbagi angpau semampu kita. Terutama bagi anak-anak, paling senang, paling bersemangat dikasih uang. Maka tradisi ini kita lestarikan, kita budayakan agar terjalin silaturahmi sesama saudara dan tetangga. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat kita simpulkan bahwa tradisi sungkeman, memakai baju baru, berbagi angpau bukan merupakan tradisi yang haram dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bahkan menjaga tradisi tersebut merupakan bentuk pengamalan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang anjuran beretika yang baik kepada sesama. Demikianlah yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan para pendengar setia kurma mendapatkan kemenangan di Hari Raya Idul Fitri yang penuh barokah dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.